Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik hebat kelas 6 yang luar biasa. Jumpa lagi bersama Kak Anin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi tema 4, subtema 2. Kakak berharap kepada kalian semua pahami baik-baik materi hari ini ya. Nah, jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yuk kita mulai belajar bersama. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini yang pertama 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya 3.1 memahami reklama. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasikan pentingnya sikap kerja keras dalam menggali potensi dan usaha dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Selanjutnya yang kedua, siswa mampu memahami pengertian reklame dan ciri-ciri reklame dengan baik. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman budaya, keberagaman sosial, dan keberagaman ekonomi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas keberagaman ekonomi. Apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini bisa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keberagaman ekonomi berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Nah, apa itu ya kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pihak yang melakukan proses produksi ini disebut dengan produsen. Selanjutnya yang kedua ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Selanjutnya yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Berikut contoh dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, contoh kegiatan produksi, yaitu petani yang menghasilkan bahan makanan, seorang pengrajin kayu yang membuat lemari, dan sebuah pabrik makanan. Yang kedua, contoh kegiatan distribusi, yaitu pengantar barang atau kurir, penyediaan layanan transportasi, dan agen beras. Selanjutnya yang ketiga, contoh kegiatan konsumsi, yaitu membeli makanan dan minuman, membaca buku, dan pengendara sepeda. Selain itu, kita memakai baju atau pakaian juga merupakan contoh dari kegiatan konsumsi.
Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Nah, berikut sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan pekerjaan orang tuanya. Yang keempat, tidak bersikap sombong. Yang kelima, memudahkan kurir dalam mengirim barang dengan memberikan alamat yang jelas. Yang keenam, memuji barang yang dihasilkan oleh penjual. Nah, selain sikap yang tadi, kita juga harus memiliki sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Saat ini, sebagian besar produsen dalam negeri sudah mampu menghasilkan barang berkualitas yang memiliki daya saing dunia loh. Misalnya, kain batik dan kain ulos. Sangat luar biasa ya. Nah, berikut manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama yaitu memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenal barang buatan negeri. Dan yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Selanjutnya, usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang memiliki potensi. Potensi harus terus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Potensi yang senantiasa diasah akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Dan faktornya yaitu semangat kerja keras. Semangat kerja keras diperlukan untuk mengolah potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan itu dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang maju. Nah, berikut contoh usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Potensi yang dimilikinya ialah berenang. Usaha untuk mengembangkannya yaitu berlatih renang dengan rutin dan didampingi pelatih. Selanjutnya, membuat mozaik dan kolase. Usaha untuk mengembangkannya yaitu berlatih menciptakan kreasi mozaik dan kolase dengan giat. Selanjutnya, menggambar. Usaha untuk mengembangkannya yaitu sering menggambar dan belajar berbagai teknik menggambar. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Nah, sekarang kalian tuliskan apa saja potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga kalian dan bagaimana usaha untuk mengembangkan potensinya. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing ya. Siska dan Budi baru saja pulang dari sekolah, dan Siska bercerita kepada Budi. Siska berkata, "Kemarin ibuku baru saja membuka usaha makanan untuk menambah ekonomi keluargaku. Namun, masih sedikit yang membelinya. Bagaimana ya agar usaha ibuku ramai pembeli?" Dan Budi menjawab, "Saranku, lebih baik kamu membuatkan reklame atau poster untuk memperkenalkan usaha ibumu dan berilah gambar dan kata-kata yang menarik." Pernahkah kalian melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Apa itu reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame yaitu
untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komersial dan non-komersial. Komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk, biasanya digunakan oleh para pedagang. Contohnya itu seperti mempromosikan kendaraan atau makanan. Sedangkan non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Contohnya seperti ajakan untuk selalu memakai masker untuk mencegah COVID-19. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama audio, yang kedua visual, dan yang ketiga audiovisual. Audio ialah yang menggunakan media bunyi atau suara, contoh alatnya yaitu radio. Sedangkan visual ialah yang menggunakan gambar, baik gambar yang diam maupun gambar yang bergerak. Contoh alatnya yaitu billboard. Sedangkan audiovisual ialah gabungan dari audio dan visual. Contoh alatnya yaitu videotron. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari reklame. Yang pertama yaitu berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang kelima yaitu tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari reklame, yaitu yang pertama iklan, yang kedua brosur, yang ketiga leaflet, yang keempat poster, yang kelima spanduk, yang keenam billboard, yang ketujuh baliho, yang kedelapan banner, yang kesembilan flyer, yang kesepuluh videotron. Nah, sekarang kakak meminta kepada kalian untuk membuat poster tentang keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di daerah sekitarmu. Contohnya seperti ini ya. Buatlah di kertas HVS atau di buku gambarmu dan diwarnai dengan semenarik mungkin. Oke adik-adik, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati setiap keberagaman ekonomi. Dan kita juga harus selalu melatih potensi kita dan terus semangat agar menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kita jadi mengetahui makna dan ciri-ciri reklame. Nah, adik-adik, tidak berasa ya pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari kakak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.